Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Tuhan. Tuhannya agama Hindu. Ini penting untuk saya jelaskan karena orang-orang Hindu pada saat ini, di zaman ini, di seluruh dunia, saudara, tidak tahu Tuhannya mana. Makanya karena tidak tahu Tuhannya, ya dewa dipakai Tuhan. Ya nggak jelas lah. Nah untuk itu, sekarang saya akan jelaskan Tuhan itu siapa, supaya kalian tahu. Karena orang-orang sarjana Hindu juga, itu tidak mampu mengetahui Tuhannya siapa. Karena mereka tidak tahu kitab suci, saudara. Kalian harus tahu kitab suci, apa itu kitab suci? Kitab suci itu adalah kitab yang bisa membuat seseorang menjadi orang suci. Orang suci itu apa? Orang yang terbebas dari dosa. Yang bisa membebaskan dosa apa? Cahaya, atau dharma, atau api yoga, atau api suci. Kan kesantah karmanam siddhim. Jika seseorang sudah menguasai ajaran yoga ini, niscaya badannya dipenuhi dengan cahaya sehingga dalam sekejap mata semua dosa-dosanya habis terbakar. Hilang semua dosa-dosanya, saudara. Dibakar oleh cahaya itu. Itu namanya orang suci. Orang suci itu ciri-cirinya tidak mengalami penuaan secara fisik, tidak akan dia tua. Walaupun 1000 tahun umurnya tetap saja segitu. Tidak kena penyakit apapun, tidak akan pernah mati, tidak bisa dilukai, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibakar, tidak bisa dibekukan, tidak bisa dihilangkan. Luar biasa, tidak bernasib malang dan memiliki kekuatan bergerak melebihi kecepatan cahaya, tidak terkalahkan dan bisa berwujud apa saja sesuai keinginannya. Nah itu orang suci, saudara. Jadi bukan orang suci itu pakai baju putih-putih orang suci, ya bukan. Orang suci itu adalah orang yang badannya sudah dipenuhi oleh api yoga. Demikian saudara-saudara. Nah, kitab suci yang bisa membuat badan kita dipenuhi dengan api yoga itu hanya Bhagavad Gita. Kenapa? Karena di dalam Bhagavad Gita itulah tuntunan bagaimana kita melaksanakan yoga. Di Bhagavad Gita adanya, di kitab-kitab lainnya tidak ada, saudara. Jadi yang bisa membuat kita menjadi orang suci hanya Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita inilah yang saya pakai tuntunan, pedoman di dalam saya mencari Tuhan supaya tidak tersesat. Tetapi karena Bhagavad Gita ini sudah disesatkan. Jadi Bhagavad Gita itu kan diterjemahkan di London, saudara-saudara, di Inggris. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah setelah selesai terjemahannya dikembalikan lagi ke India, dipelajarilah terjemahan ini. Dan di Indonesia juga sama. Karena isinya sudah sesat, maka orang-orang tidak tahu Bhagavad Gita itu apa. Akhirnya orang tidak tahu Tuhannya mana. Apa itu dharma, apa itu surga, apa itu neraka. Tidak tahu, saudara. Orang Hindu itu nggak tahu. Karena yang menjelaskan mengenai semua itu tentang ketuhanan yang benar itu hanya Bhagavad Gita. Sedangkan Bhagavad Gita sudah disesatkan. Sedangkan orang-orang di zaman sekarang ini walaupun sudah sarjana, walaupun berderet ijazahnya, titelnya, tetap aja tidak tahu. Loh kok bisa demikian? Karena mereka itu tidak bisa menggunakan otaknya untuk berpikir. Sehingga tidak tahu bahwa terjemahan dalam bahasa Inggris itu adalah terjemahan yang sesat. Itulah dipedomani sampai sekarang. Makanya aneh-aneh. Dan yang saya heran, satu pun di antara mereka tidak ada yang dapat memahami dengan benar. Semuanya sama, ikuti yang sesat itu, baik yang tua-tua maupun yang masih muda. Padahal saya bukan
sarjana agama, saudara. Saya sarjana ekonomi. Sejak saya kuliah, ya, saya membaca Bhagavad Gita, saya sudah tahu bahwa isinya itu sesat. Loh, kenapa tahu? Karena saya bisa menilai mana narasi yang sesat dan mana narasi yang lurus. Demikian, saudara-saudara. Nah, sehingga orang-orang Hindu sekarang itu tersesat semua. Karena saking sesatnya, maka terjadilah istilah amor ing acintio. Nah, itu karena saking sesatnya, saudara-saudara. Saya heran, sesatnya kejauhan. Mana ada roh bisa menyatu dengan Tuhan? Tidak ada, saudara. Nanti kalau Tuhan ini, bumi kita hancur, tidak ada lagi bisa manusia atau makhluk hidup, ada hidup di sini, tidak bisa. Maka semua bumi-bumi yang ada di alam semesta ini, juga para dewa, juga roh, itu dihanguskan, dihancurkan, dan dia akan diciptakan yang baru. Tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, itu dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, tapi karena tidak tahu, ya begitu jadinya. Kasihan sebenarnya, saya kasihan sekali. Kasihan umatnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya semakin jauh umatnya, saudara-saudara. Ada yang penatik juga, tidak ngerti tapi penatik doang, hancur pemikiran tentang ketuhanan. Nah, sesuai judul tadi di saya bikin adalah Tuhan agama Hindu Maha Tunggal, Maha Abadi, tidak termanifestasikan, berwujud dan hidup. Nah, itulah Tuhan agama Hindu. Nah, supaya tidak membuat kalian pusing, saya jelaskan dari awal bagaimana terciptanya Tuhan itu. Untuk itu, mari kita mulai. 7.000 tahun yang lalu, di Hindustan, orang-orang Hindustan itu sudah percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Dari mana dia percaya? Karena ada ciptaan, ada bumi, bulan, matahari, bintang. Nah, semua ciptaan ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah, ini dia ambil dari sebab akibat atau disebut dengan teori kausalitas. Kalau ada sesuatu, pasti ada penyebabnya. Katanya, kalau ada asap yang mengepul ke udara, itu berarti bahwa ada pembakaran, ada api. Nah, itu cara pandangnya. Dan saya juga katakan, sesuatu yang ada, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Nah, itulah yang kita sepakati, yang kita sebut Tuhan, karena Tuhan tidak punya nama, saudara. Nah, Tuhan ini, ketika 7.000 tahun yang lalu, itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa dipikirkan, saudara-saudara. Akhirnya karena tidak bisa terjangkau oleh manusia, akhirnya dibuatlah deskripsi sendiri oleh manusia atau oleh para resi zaman itu. Maka Tuhan itu disebut Tuhan yang Sang Maha Pencipta. Tidak berwujud, tidak pernah dilahirkan, maha besar dan maha tinggi, tidak terpikirkan dan wajib disembah-sembah. Nah, itulah Tuhan agama Hindu yang pada awalnya, saudara-saudara. Nah, Tuhan yang tidak berwujud ini juga dilengkapi dengan embel-embelnya banyak tuh. Jadi kalian baca saja di dalam Weda, banyak sekali cabang-cabangnya, tetapi saya tidak menjelaskan semua, saya hanya menjelaskan ketuhanannya saja. Nah, Tuhan yang tidak berwujud ini juga dikatakan bahwa Beliau akan memberikan atau menjanjikan surga. Bagi pengikutnya dapat surga, bagi yang tidak menjadi pengikut ya dapat neraka.
Di surga itu sangat indah, segalanya ada, hebat luar biasa di surga itu. Sedangkan di neraka itu tempat penyiksaan. Seumur-umur disiksa situ, saudara, sakit luar biasa, mengerikan. Nah, itulah kepercayaan agama Hindu 7.000 tahun yang lalu. Nah, kepercayaan Hindu yang mengatakan Tuhan itu tidak berwujud dan Tuhan adalah pemilik surga, maka ini menjadi sesuatu yang sangat dibangga-banggakan. Maka penyebarannya kemana-mana di seluruh dunia, sampai ke Yunani, sampai ke Arab. Di Arab, orang-orang Quraisy itu mengikuti agama Hindu ini. Tuhannya yang tidak berwujud ini. Nah, demikian saudara-saudara. Semoga ini dipahami. Itulah terjadinya Tuhan yang tidak berwujud. Ternyata Tuhan yang tidak berwujud ini Tuhan buatan manusia, Tuhan imajiner. Ini disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Karena 5.000 tahun yang lalu Tuhan yang sesungguhnya turun ke dunia ini berwujud manusia bernama Krishna, itu membawakan ajaran yoga. Nah, di dalam ajaran yoga inilah dijelaskan kebenaran yang sejati. Demikian saudara-saudara. Jadi kenapa Tuhan yang langsung membawa? Karena api yoga itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Para dewa tidak bisa melihatnya, orang-orang biasa tidak bisa melihatnya. Yang bisa melihat hanya Tuhan dan orang-orang yang badannya sudah dipenuhi dengan cahaya atau dharma. Kata Tuhan. No iwa kincit karamiti, yuktah maneto tatu. Demikianlah cahaya yang berasal dari diriku seolah-olah bukan benda yang pasti, dan yang mampu mengetahui dharma dengan benar hanyalah orang yang badannya sudah dipenuhi dengan dharma ketika masih berada di dunia ini. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi orang yang begitu yang bisa. Nah, 5.000 tahun yang lalu ajaran yoga itu tidak ada di bumi ini. Juga semua orang tidak memiliki dharma, semua adharma, adharmasa. Nah, karena itu turunlah Tuhan. Dan pada saat itu ada satu orang yang bisa melihat Tuhan karena badannya sudah dipenuhi cahaya, yaitu Arjuna. Maka kepada Arjuna lah agama yoga ini diturunkan. Demikian. Nah, di dalam ajaran yoga ini, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa Tuhan yang tidak berwujud itu sesungguhnya tidak pernah ada. Sehingga Tuhan yang tidak berwujud itu tidak bisa memberikan perlindungan. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 12 sloka 3. Krishna bersabda, Ye tuak sarum manir desyamo awiyatam parayu pasate sarwatro gam acintyam jo kuto setah mo acalam duara. Artinya, Tuhan yang maha besar, Tuhan penguasa langit dan bumi, ya, yang maha besar dan maha tinggi, yang tidak terpikirkan dan tidak memiliki nafsu birahi dan ada di mana-mana, sesungguhnya tidak bisa memberikan perlindungan. Karena Tuhan yang tidak berwujud sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya walaupun sudah berusaha dianalisa dari sudut pandang berbagai macam ilmu pengetahuan yang manapun. Nah, gitu saudara-saudara. Jadi tidak ada ternyata Tuhan yang tidak berwujud itu. Yang menciptakan bumi, yang menciptakan bulan, semua isi alam semesta ini adalah Tuhan yang berwujud. Dan itu bisa dibuktikan. Tuhan yang berwujud bisa dibuktikan. Kalau kita bisa memenuhi badan kita dengan api yoga, maka kita bisa melihat Tuhan,
bisa melihat roh dengan benar, dan bisa melihat api yoga. Nanti kita lihat roh itu, roh yang abkir itu yang tidak dipakai, yang sudah keluar dari badan makhluk hidup, ditaruh di tempatnya. Tidak bisa kemana-mana, taruh nanti kalau orang lahir dimasukkan juga kepada makhluk hidup yang lahir. Tuhan yang tidak berwujud tidak bisa ngambil nih punya saya janji saya ngasih dia di surga, nggak bisa. Karena Tuhan yang tidak berwujud itu tidak pernah ada. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 12 sloka 5. Krishna bersabda, Krishna itu Tuhan, saudara. Makanya dibilang dari dirinya itu, cahaya yang dari dirinya itu tidak pernah bisa kelihatan. Ya, beliau Tuhan. Nah, mari kita lihat bab 12 sloka 5. Krishna bersabda, Klesa adi kartaras tesamu awiyata asatah cetasa awiyata hi gatir dukam deho awabir awab yati. Artinya, orang-orang yang senantiasa dengan senang hati menjadi budak dan pelayan Tuhan yang tidak berwujud, niscaya akan mengalami kerugian dan terkena berbagai macam penyakit. Dan pikirannya mudah cemas dan pasti akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan, karena pengikut Tuhan yang tidak berwujud badannya tertutup dari cahaya, sehingga tidak terbebas dari rasa takut dan pasti akan mengalami penderitaan dan kematian. Nah, demikianlah saudara-saudara. Jadi Tuhan yang tidak berwujud itu tidak bisa menolong orang. Makanya kepercayaan agama Hindu zaman dulu, semua orang yang lahir pasti mati karena Tuhannya tidak bisa melindunginya. Tetapi Tuhan yang berwujud bisa membuat kita hidup abadi. Kita ikuti yoga, tuntunannya jelas. Tapi kalau nggak berwujud, ya begitu, tidak terbebas dari sakit, akhirnya mati. Doa apa juga nggak didengar. Tuhan tidak berwujud. Demikian saudara-saudara. Jadi kasihan orang-orang yang mengikuti Tuhan yang tidak berwujud. Demikian untuk itu sekarang saya akan lanjutkan kepada Tuhan yang berwujud. Tuhan yang berwujud itu bersabda bahwa beliau dari zaman ke zaman turun ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Dulu lama sekali di zaman dahulu kala sudah pernah turun membawa yoga ini, diberikan kepada seorang sannyasin yang bernama Wiwaswan. Wiwaswan itu adalah seorang manusia laki-laki, bukan dewa matahari, saudara-saudara. Itu sesatnya keterlaluan. Kenapa bisa sampai begitu? Padahal orang-orang itu kan sarjana pelajarannya begitu, sarjana agama itu. Tapi kenapa bisa terjadi demikian? Kan tanda tanya besar itu, apa yang dipelajari ketika kuliah? Saya seorang ekonomi, saya kuliah, saya tanya tuh, kalau tidak ngerti, apa sih hukum ekonomi itu? Nah, sama dengan belajar agama itu, tidak tahu Tuhannya bagaimana. Kok bisa? Kan begitu. Nah, ini Tuhan ini dulu turun itu memberikan yoga kepada Wiwaswan. Terus yang kedua, setelah yoga hilang, turun lagi memberikan kepada Arjuna. Pada saat itu semua orang di dunia tidak memiliki dharma. Yang memiliki dharma cuma Arjuna. Badannya Arjuna dipenuhi dengan dharma, dia menjadi orang suci. Nah, dialah yang bisa bisa menerima ajaran yoga ini. Itu. Kenapa Tuhan yang langsung turun membawa ajaran yoga ini? Karena tidak bisa diberikan kepada para dewa. Karena yang bisa melihat api yoga kan hasil daripada yoga. Lah, yang dipelajari ini api yoga.
Tapi kalau tidak bisa melihat, bagaimana dia bisa dititipi? Akhirnya Tuhannya yang turun. Jadi yoga atau dharma itu tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dewa aja tidak bisa. Tuhan bersabda, Krishna bersabda, no iwa kincit kadamiti, yukta maneto tatuwit. Demikianlah cahaya yang berasal dari diriku, seolah-olah bukan benda yang pasti. Dan yang mampu mengetahui dharma dengan benar, hanya orang yang badannya sudah dipenuhi dengan dharma ketika masih berada di dunia ini. Loh, kenapa Krishna mengatakan cahaya dari dirinya? Padahal dharma atau api yoga itu kan cahaya dari Tuhan. Karena Krishna itu sendirilah Tuhan. Dan beliau tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Loh, kok kenapa di Mahabharata dibilang mati? Itu orang tidak tahu Bhagavad Gita. Itu kan penulisnya sastrawan. Tidak tahu teologinya Hindu. Karena berwujud manusia dibuat mati semua. Padahal di dalam Bhagavad Gita jelaskan tidak mati beliaunya. Arjuna juga tidak mati, jangankan mati, dilukai aja nggak bisa. Demikian, saudara. Menyimpangnya tuh kalau Mahabharata tuh banyak penyimpangan, saudara. Yang benar dari Mahabharata itu paling 10%, yang lainnya tuh ngarang dan dongeng. Begitu, saudara-saudara. Nah, sekarang Tuhan itu bersabda supaya kita tidak bingung siapa sih Tuhan itu. Nah, Tuhan itu bersabda bahwa beliau itu adalah berwujud. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 8 sloka 13. Krishna bersabda, Om iti eko aksaram brahmo wiyaharan mam anu semaran. Yah prayati tiajandeham so yati paramam gatim. Artinya demikianlah Tuhan Sang Maha Pencipta, Maha Tunggal dan Maha Abadi, disimbolkan dengan huruf Om. Dan ingatlah bahwa Tuhan adalah hidup, memiliki suara dan bernapas, badannya bercahaya, penguasa awan nafsu, tidak pernah dilahirkan, dan Tuhan beserta tempat peristirahatannya adalah tujuan yang paling tinggi. Nah, itu saudara-saudara, jadi Tuhan itu tujuan kita paling tinggi. Tempat peristirahatannya itu namanya surga. Disitulah tujuan kita. Jadi tidak menyatu dengan Tuhan, tidak ada. Kalau kita binasa, kalau kita mati binasa. Orang mati itu binasa, karena orang mati itu adalah orang berdosa. Tu anayos tato darsipi. Orang mati adalah orang-orang yang mendapat hukuman karena badannya masih dipenuhi sifat-sifat buruk. Dan orang-orang suci mampu mengetahui dengan benar bahwa mati adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena mati itu adalah binasa. Jadi orang mati itu udah binasa, nggak ada lagi perjalanan atma, nanti ke surga, ke neraka, nggak ada, saudara. Tidak ada reinkarnasi. Kalau di Hindu kenapa ada reinkarnasi? Itu Hindu zaman dulu, zaman Tuhan yang tidak berwujud. Sekarang zaman Tuhan yang berwujud mengatakan ternyata kebenarannya itu tidak bisa lagi kemana-mana, orang mati itu selesai. Kalau badan kita bisa dipenuhi dengan dharma, kita bisa melihat roh itu, oh iya ternyata roh tidak bisa berjalan, tidak ada umat Tuhan di tempatnya. Nah, Tuhan yang tidak berwujud menjanjikan, nanti aku taruh di surga. Nah, ketika roh itu semuanya dikurung, dimasukkan dalam tempatnya oleh Tuhan yang berwujud, nah Tuhan yang tidak berwujud itu tidak bisa datang mencarinya. Nih punya aku, nggak bisa. Karena emang tidak ada. Tuhan yang tidak berwujud itu tidak ada. Demikian saudara-saudara. Nah itulah Tuhan itu hidup, memiliki suara,
bisa bernapas, badannya bercahaya. Demikian saudara-saudara. Nah, Tuhan yang hidup ini tidak bisa termanifestasikan, enggak. Kalau Tuhan yang tidak berwujud, ada manifestasinya, ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Nah, karena Tuhan yang tidak berwujud itu ternyata tidak ada, maka Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa itu adalah jong. Jadi itu sama dengan tidak ada. Loh, kenapa orang bercerita itu? Itu dongeng. Itu dongeng, saudara-saudara. Karena saking panjangnya agama itu nggak bisa membedakan mana dongeng, mana yang benar. Karena kalau dongeng kan enak dengerinnya. Cepat kita enak tidur, ngantuk-ngantuk kita kalau dengar dongeng. Itu dongeng. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa berantem. Itu kan dongeng. Tuhan tidak termanifestasikan. Mari kita lihat bab 7 sloka 24. Krishna bersabda, Awiyaktam wiyatim apana maniante mama abudaya param bawam ajananta mama awiyayam anutama. Artinya, orang-orang yang tidak menguasai jalan ini, niscaya kesadaran rohaninya tidak akan pernah terbangun, sehingga tidak dapat mengetahui bahwa aku adalah berwujud, tidak minta dipuja-puja, tidak pernah karam, dan tidak termanifestasikan. Dan aku adalah maha abadi, paling utama, paling mulia, tidak terbatas, tidak pernah dilahirkan, dan aku adalah asal mula dari kehidupan. Nah, itu artinya saudara. Kalau saudara membaca kitab Bhagavad Gita yang beredar, nggak ketemu kata itu, karena sudah disesatkan. Nah, itu artinya saudara. Nah, walaupun Tuhan itu berwujud, itu tidak bisa sembarang orang bisa melihatnya. Orang yang bisa melihat hanya orang yang badannya sudah dipenuhi dengan cahaya, yaitu orang moksa, orang suci. Dewa saja tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Jangan pikir Tuhan, dewa itu bisa melihat Tuhan. Demikian saudara, hanya manusia yang bisa melihat Tuhan. Demikian. Dan Tuhan itu tidak minta disembah-sembah. Zaman dulu, orang-orang Hindu zaman dulu itu 7.000 tahun yang lalu takut sekali dengan Tuhan. Kalau tidak disembah Tuhan, takut nggak dapat surga. Ngeri. Karena itu pintar-pintarnya resi saja, supaya orang takut, supaya gampang diperas. Jadi semua ngasih upeti, raja aja ngasih upeti, saudara. Karena takut nanti dia dapat surga. Demikian, saking hebatnya resi-resi zaman 7.000 tahun yang lalu itu sampai Krishna turun baru tahu ternyata itu tidak ada. Itu. Nah, tidak bisa sembarangan orang melihatnya. Mari kita lihat Bhagavad Gita, ya, bab 7 sloka 25. Krishna bersabda, Naham prakasa sarwasyo yoga mayo samavarta mudah hayam no abijanati lokah mamajam awi ayam. Artinya, aku tidak bisa dilihat oleh semua orang karena ditutupi oleh kekuatan yogaku. Dan orang-orang yang menyia-nyiakan jalan ini niscaya tidak akan pernah mengalami kelahiran mulia, sehingga tidak dapat mengetahui bahwa aku yang maha abadi,
dan tidak pernah dilahirkan. Jadi tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui Tuhan. Kan Tuhan kan nggak ada namanya. Yang Widi itu juga bukan nama, saudara. Yang Widi itu adalah sebutan kekuatan. Yang itu bahasa Jawanya adalah Tuhan. Widi itu, Wid itu adalah maha mengetahui. Di itu maha berpikir. Was itu maha bercahaya. Jadi yang Widiwasa itu adalah Tuhan yang maha mengetahui, maha berpikir, dan maha bercahaya. Jadi bukan nama itu. Demikian saudara-saudara. Nah, demikian. Jadi tidak bisa melihat Tuhan akhirnya kalau kita tidak memenuhi badan kita dengan cahaya. Demikian. Jadi emang Tuhan itu tidak sembarang bisa melihat, dewa juga nggak bisa melihat. Jadi ini hebatnya, kebetulan yoga ini turun di India. Jadi orang India yang bernasib baik, orang-orang Hindu ini. Tetapi karena ini entah bagaimana tersebarnya agak sulit. Karena susah, saudara. Yoga itu kan sulitnya luar biasa. Tapi di antara cara untuk mencapai Tuhan, ya yoga yang paling gampang. Paling mudah. Ya. Saya ikuti yoga, kan mudah itu. Hanya 7 tuh seladanya. Yaitu asanas, pranayama, bandha, mudra, puasa, yajna atau sedekah, dan samadhi. Puasa aja itu udah. Gitu saudara-saudara. Jadi, nah itulah yang perlu kita pelajari. Nah, Tuhan ini tidak Tuhan omon-omon, tetapi bisa dibuktikan. Penuhilah diri Anda dengan cahaya. Maka kalau sudah pernah penuh dengan cahaya, maka kalian akan melihat api yoga, bisa melihat roh. Nanti ketahuan roh itu di mana, baik yang dalam badan maupun yang di luar. Nanti kita tahu. Nah, mari kita lihat Bhagavad Gita bab 4 sloka 9. Krishna bersabda, Jadmo karmo Chome diwyam evam yo weti takota tiaktuo deham punarjanmo no iti mameti so Arjuna. Artinya, orang-orang sanyasin bisa mengetahui dengan benar mengenai proses kelahiran, pekerjaan, dan kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, wahai Arjuna, orang-orang demikian adalah milikku. Dengan demikian, mereka tidak akan mengalami kelahiran dan kematian lagi. Nah, itu artinya saudara-saudara. Jadi, kalau kita menjadi orang sanyasin, menjadi orang yang badannya dipenuhi dengan cahaya, bisa melihat sampai Tuhan itu kan tidak ada sebelumnya. Nah, ketika Tuhan itu ada, muncul dengan sendirinya, itu kita bisa tahu. Waktu gelap dunia ini, alam semesta ini nggak ada apa-apa, kita bisa tahu. Sampai Tuhan itu ada, dan Tuhan itu menciptakan bagaimana mencipta bumi atau galaksi yang pertama, terus turunan-turunannya, itu tahu kita. Kita bisa melihat roh. Roh itu apa? Roh itu benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Kita bisa melihat api yoga. Jadi 3 ini adalah misterius. Tuhan dan istananya, terus surga sama Tuhan itu misterius. Terus roh misterius. Tidak ada yang bisa melihat, saudara. Kalau orang bisa melihat roh itu, berarti orang itu tidak akan pernah mati, tidak bisa dilukai, tidak bisa diapa-apain. Itu kenapa orang ngaku-ngaku. Nah, ngaku sih boleh, bohong-bohongin orang yang tidak tahu. Roh siapa? Bisa melihat roh, berarti orang itu orang suci. Nah, kalau bisa melihat roh, bisa melihat api yoga, bisa melihat Tuhan. Dan bisa ke tempat Tuhan kapan saja. Karena orang suci itu kan hebat. Demikian saudara-saudara. Jadi sekarang kalian sudah paham bahwa Tuhan itu adalah Maha Tunggal, Maha Abadi,
tidak termanifestasikan, berwujud dan hidup. Itulah saudara, jadi orang-orang Hindu supaya tahu ini, karena sampai sekarang ini saya mendengarkan, kalau dengar ceramah, kalau saya demen banget dengar ceramah orang Hindu, orang Kristen, orang Islam, semua saya dengerin saudara. Nah kalau orang Hindu itu lagi lucu, kemana-mana itu, harusnya kan pakai saja Bhagavad Gita, kan sudah jelas itu. Tapi karena tidak bisa menerjemahkannya, ya sudah Upanishad dipakainya. Ya, Upanishad dipakai. Upanishad kan bukan wahyu. Demikian saudara-saudara. Nah inilah keadaan di Hindu. Harus, kalau saya tidak jelaskan ini, orang-orang Hindu tuh tetap nyenyak tidurnya. Jadi dia sudah mau binasa juga mau sakit. Makanya orang-orang Hindu sekarang itu kan tidak terbebas dari penyakit. Penyakit macam-macam lah. Pokoknya banyak penyakitnya. Ya jantung lah, ya ginjal lah, ya mata lah. Sekalinya penyakitnya. Dan akhirnya mati selesai. Perjalanan lagi. Itu menghayal. Itu saudara-saudara. Jadi supaya kalian tahu agama Hindu itu bagaimana. Agama Hindu nggak tahu. Udah jauh-jauh kuliah bertahun-tahun, dan pelajari apa coba? Karena harus pelajari ketuhanan. Yoga. Saya orang ekonomi, saya menguasai yoga. Dari sejak asanas. Asanas itu gampang, saudara. Jadi kita saya gerakan-gerakan napas, hanya mengatur napas. Tetapi mulai susah di pernapasan. Mulai susah itu pranayama. Karena orang tidak tahu, pas bernapas dari satu lubang hidung, itu dikira pernapasan, dikira pranayama. Bukan, saudara. Itu adalah bagian dari asanas. Itu bukan pranayama. Pranayama khusus. Pranayama itu bisa dilakukan dengan cara duduk bersila, bisa juga dengan cara berdiri. Udah itu banda sama. Banda mudra sama, bisa dilakukan dengan cara duduk, bisa dengan berdiri. Mudra juga demikian. Nah, kecuali samadhi. Samadhi itu bisa nggak usah berdiri sudah terplanting dari kalian. Jatuh. Itu harus duduk bersila padmasana. Kalau sudah samadhi itu padmasana. Padmasana itu adalah adhyatma yoga yang dicari hening damai. Jangan mengucapkan sesuatu apapun, karena kalau kalian mengucapkan sesuatu apapun, nanti kalian jadi sakti seperti Sai Baba. Sakti tetapi tidak terbebas dari penyakit-penyakit dan pasti mati. Kalau kalian dapat cahaya dari Tuhan, terbebas dari penyakit dan tidak mati. Demikian saudara-saudara. Jadi ini yang tidak tahu orang-orang. Orang-orang Hindu tidak tahu, baik orang ahli maupun orang-orang biasa. Kan kasihan. Tinggal baca itu. Nah, saya mengharapkan di perguruan tinggi itu yang berusaha. Apa sih sebenarnya ini Bhagavad Gita? Jangan diikuti saja yang dari bahasa Inggris itu. Karena itu sudah sesat. Saya kadang-kadang heran juga. Dari dulu saya sudah pernah banyak teman-teman saya yang dari agama Hindu, dari perguruan tinggi agama Hindu, saya bilangin Bhagavad Gita itu tidak benar, sesat. Tapi namanya juga orang yang kuliah, dia merasa benar. Tidak bisa saya ngomong. Nah, karena sekarang ada YouTube, saya bebas ngomong. Sekarang mau dijalankan, mau tidak, ya terserah. Yang penting saya sudah menjelaskan. Saya tidak ada beban karena Tuhan bersabda, ketika kalian siapapun di dunia ini sudah mampu menguasai yoga ini, itu wajib memberikan kepada orang lain tanpa imbalan dan tanpa paksaan. Jadi melalui YouTube ini, saya jelaskan yoga itu. Saya jelaskan Bhagavad Gita. Jadi tidak minta disembah-sembah. Orang yang tidak bisa menerjemahkan Bhagavad Gita, Tuhan ingin disembah-sembah, ingin dipuja, bersujudlah. Itu tidak ada, saudara-saudara. Yang disuruh itu berlatih yoga dan mengejar ilmu pengetahuan dunia. Karena kalau tidak bekerja, bagaimana memelihara badan sendiri, anak dan istri? Wajib bekerja untuk juga kesejahteraan bangsa. Kalau kita tidak bekerja, makan aja kita. Jadi di bumi ini, di negara ini merongrong.
ngomong sana sini, ngomong-ngomong doang, ngomong dapat duit. Nah itu kan tidak ada kontribusi. Harusnya bekerja mengejar teknologi, bekerja supaya kita mudah melakukan sesuatu. Kita memiliki kapasitas, itu harusnya. Nah, saya tidak mengharapkan dari ceramah saya mendapat sesuatu. Makanya saya tidak pernah menyuruh subscribe, nggak nyuruh masa bodoh mau di subscribe, mau enggak, punya saya mau di like, mau enggak. Saya nggak urusan, karena saya memiliki pekerjaan. Saya memiliki teknologi membuat jamu. Jamu saya luar biasa, saudara-saudara. Tidak ada orang yang punya jamu seperti saya. Saya memiliki jamu yang bisa menyembuhkan orang benar-benar sembuh. Demikian. Wah itu dari mana dapat penelitian? 10 tahun lebih saya meneliti, saudara. Walaupun saya seorang ekonomi, saya meneliti jamu ini apa ya. Penelitian saya luar biasa, sampai ke pelosok-pelosok negeri ini saya nanyakan bahan-bahan jamu itu. Kemanapun saya tugas, pergi ke seluruh Indonesia, saya pasti nyari bahan-bahan jamu. Akhirnya saya memiliki jamu racikan saya yang sungguh luar biasa. Demikian saudara-saudara, jadi ini harusnya orang-orang Indonesia paham, segera berubah, segera ngikuti, dan jangan sekali-sekali berpikir itu pengen supaya dapat followernya banyak. Enggak. Saya nggak dapat followers, nggak apa-apa. Yang penting saya bertugas sudah selesai. Sehingga saya tidak menyalahi kitab suci. Begitu saja. Ya. Dengan demikian, untuk penjelasan Tuhan selesai sampai sini. Sebenarnya banyak sloka-sloka yang menjelaskan Tuhan, tapi kan kebanyakan panjang sekali nanti. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan saya tutup. Saya aturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.